Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teknika. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafid Irwan Isyawan, NIM 22501244034 dari kelas D. Saya mengambil jurusan Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, saya akan menyampaikan materi mengenai medan listrik diskrit mata kuliah Fisika Teknik dengan dosen pengampu Dr. Engineering Sarwo Pranoto Sarjana Teknik Magister Engineering. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Ya, oke. Jadi kita langsung saja mulai ke materinya, yaitu mengenai medan listrik. Pertama-tama kita akan membahas latar belakang dari materi ini. Jadi listrik itu adalah sifat yang muncul dari sebuah benda yang mempunyai muatan listrik. Atau dengan kata lain, listrik adalah sumber energi yang dihasilkan dari perpindahan muatan positif ke muatan negatif dengan media penghantar. Sebuah muatan listrik dikatakan memiliki medan listrik di sekitarnya. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Jika muatan lain berada di dalam medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik, muatan tersebut akan mengalami gaya listrik berupa gaya tarik atau gaya tolak. Medan listrik adalah gaya listrik persatuan muatan karena gaya listrik mengikuti prinsip superposisi secara vektor. Demikian juga yang terjadi pada medan listrik. Hal ini berarti kuat medan listrik dari beberapa muatan titik adalah jumlah vektor kuat medan listrik dari masing-masing muatan titik. Beberapa peristiwa sejarah terkait penemuan medan listrik yaitu peristiwa ditemukannya teori listrik statis oleh Thales Miletus yaitu pada tahun 625 sampai 547 sebelum Masehi. Kemudian pemberian nama muatan oleh Benjamin Franklin pada tahun 1706 sampai 1960 yang kemudian dikembangkan dan melahirkan beberapa teori terkait medan listrik. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah yaitu saya ingin mengetahui tentang konsep dasar medan listrik beserta teori-teori yang terkait dengan medan listrik beserta penerapan di kehidupan sehari-hari dan juga sebagai tugas mata kuliah Fisika Teknik yang diampu oleh Bapak Dr. Engineering Sarwo Pranoto Sarjana Teknik Magister Engineering. Mari kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama itu hukum Coulomb. Hukum Coulomb ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Dari percobaan Coulomb dapat dinyatakan bunyi hukum sebagai berikut. Disajikan gambar di sini. Misalnya, ada dua muatan yaitu Q1 dan Q2 yang berada pada jarak R satu sama lain dalam ruang hampa udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, maka kedua muatan akan saling tolak-menolak. Dari hasil percobaan Coulomb, dapat dinyatakan bunyi hukum Coulomb sebagai berikut. Besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Secara matematis ditulis sebagai berikut. F sama dengan K kali Q1 kali 2 per R kuadrat dengan keterangan F sama dengan gaya Coulomb dengan satuan Newton, K dengan maksudnya konstanta dengan ukuran yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Q sama dengan muatan dengan satuan Coulomb dan R jarak kedua muatan dengan satuan meter. Yang selanjutnya yaitu contoh soal hukum Coulomb. Disediakan dua muatan A dan B berjarak 10 cm satu dengan yang lain. Qa sama dengan kurang lebih 16 mikrocoulomb dan Qb sama dengan min 18 mikrocoulomb. Jika muatan Qc sama dengan 2 mikrocoulomb diletakkan di antara A dan B berjarak 4 cm dari A, maka tentukan gaya yang dimuat muatan Qc. Oke, akan kita jawab yaitu yang pertama kita menulis dulu diketahui
Itu Qi sama dengan 16 mikrocoulomb sama dengan 16 kali 10 pangkat min 6 mikrocoulomb 10 pangkat min 6 coulomb. Qp sama dengan min 18 mikrocoulomb sama dengan min 18 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Qc sama dengan 2 mikrocoulomb sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Rab sama dengan 10 cm, Rac sama dengan 4 cm. Ditanyakan yaitu Fc-nya. Maka jawabannya itu posisi muatan Qc dan gaya yang bekerja dapat digambarkan sebagai berikut. Dari gambar di atas, Qc tertolak A, Fa dan tertarik B, Fb karena arahnya sama, maka berlaku Fc sama dengan Fa plus Fb, Fc sama dengan K kali Qc kali Qa per Ra kuadrat plus K kali Qc kali Qb per Rb kuadrat. Maka Fc sama dengan K kali Qc dalam kurung Qa plus per Ra kuadrat plus Qb per Rb kuadrat. Fc sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat min 6 dalam kurung 16 kali 10 pangkat min 6 per 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat plus 18 kali 10 pangkat min 6 per 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi Fc sama dengan 18 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 2 plus setengah kali 10 pangkat min 2. Fc sama dengan 270 Newton. Jadi besarnya gaya yang dimuat muatan Qc adalah sebesar 270 Newton. Yang selanjutnya yaitu medan listrik. Banyak gaya umum yang bisa dianggap sebagai gaya kontak, seperti tangan yang mendorong atau menarik kereta belanja, atau raket tenis yang memantulkan bola tenis. Kebalikannya, baik gaya gravitasi maupun gaya listrik bekerja dari jarak tertentu. Gaya akan ada bahkan ketika kedua benda tidak bersentuhan. Gagasan gaya bekerja dari jarak tertentu merupakan suatu hal yang sulit untuk para pemikir masa lampau. Newton sendiri tidak merasa nyaman dengan gagasan ini ketika ia menerbitkan hukum gravitasi universalnya. Cara yang bisa membantu untuk memahami situs ini menggunakan ide medan yang dikembangkan oleh ilmuwan Inggris Michael Faraday, yaitu pada tahun 1791 sampai 1867. Pada kasus listrik, menurut Faraday, suatu medan listrik keluar dari setiap muatan dan menyebar ke seluruh ruang. Ketika muatan kedua diletakkan di dekat yang pertama, ia akan merasakan gaya yang medan listrik pada lokasi muatan kedua dianggap berinteraksi langsung dengan muatan ini untuk menghasilkan gaya. Yang harus ditekankan adalah sebuah medan, bukan merupakan semacam zat. Dapat dilihat pada gambar medan listrik seperti yang selanjutnya, yaitu contoh soal medan listrik. Sebuah muatan listrik sebesar 20 milicoulomb terletak pada jarak 10 cm. Tentukan kuat medan listrik pada muatan tersebut. Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama itu tidak lupa untuk kita menulis diketahui terlebih dahulu. Q sama dengan 20 milicoulomb sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 coulomb. R sama dengan 10 cm atau sama dengan 0,1 meter atau 10 pangkat min 1 meter. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat C kuadrat. Yang ditanyakan itu E. Penyelesaian E sama dengan K kali Q per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 20 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 1 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 20 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 10 pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 20 kali 10 pangkat 1 sama dengan 9 kali 20 kali 10 pangkat 9 min 1 sama dengan 180 kali 108. Maka hasilnya sama dengan 1,8 kali 106 Newton per coulomb. Jadi kuat medan listrik pada muatan tersebut adalah 1,8 kali 106 Newton per coulomb. Oke, jadi kesimpulan daripada materi yang saya jelaskan atau saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu hukum Coulomb menyatakan bahwa besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan benda dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua benda tersebut. Ini dibuktikan dengan percobaan rasa puntir bermuatan. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik, seperti elektron, ion, atau proton.
Dalam ruangan yang ada di sekitarnya, medan listrik memiliki satuan Newton per kolom atau dibaca Newton per kolom. Garis-garis medan listrik adalah garis hayal yang digambarkan melalui sebuah daerah ruang sehingga garis sesungguhnya adalah dalam arah vektor medan listrik di titik tersebut. Arah garis medan untuk muatan positif adalah keluar dari muatan, sedangkan muatan negatif adalah menuju muatan. Beberapa penerapan dari medan listrik adalah mesin fotokopi dan generator Van der Graaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.